Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Muhammad Hilmi Zain dari kelas PMI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang telah saya buat yang bertemakan ikhlas beramal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, lalu Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, Ahmad dalam Musnadnya, Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat, Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Untuk menuju tingkat ikhlas dalam beramal, kita sebagai manusia membutuhkan dua hal besar di dalamnya. Yang pertama yaitu niat atau motivasi beramal. Dan yang kedua, menjauhi syirik kecil yang biasa kita kenal dengan sebutan riya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang niat ataupun motivasi terlebih dahulu. Niat secara bahasa berarti al-qasad atau keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertekad mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah dan letak niatnya berada di dalam hati. Dalam hadis Arba'in nomor 1 berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena ingin kehidupan yang layak di dunia ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana dengan apa yang ia niatkan. Riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisabur di dalam dua kitab sahih yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Dijelaskan dalam hadis di atas bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Redaksinya pun sudah sangat jelas dan terbuka. Jika dalam beramal kita berniat untuk mendapat perhatian dari banyak orang, maka kita akan mendapatkan perhatian dari banyak orang. Namun tentu saja kita tidak boleh berniat demikian, karena hal tersebut akan masuk ke dalam syirik kecil ataupun riya. Maka dari itu, mulai saat ini, marilah kita niatkan keikhlasan dalam setiap amal yang kita perbuat. Selanjutnya kita akan bahas tentang riya. Riya sendiri bisa menjadi penggugur kebaikan atas amal yang kita lakukan. Maksudnya adalah apabila kita beramal lalu ada riya di dalamnya, maka secara tidak langsung pahala dari amal tersebut langsung gugur. Menurut Imam Al-Ghazali, riya merupakan amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapatkan kedudukan dan popularitas. Ada hadis dari riwayat Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Mengapa riya adalah hal yang paling ditakutkan oleh Rasul? Karena riya seringkali terjadi tanpa diketahui oleh pelakunya. Sedangkan hal tersebut termasuk syirik kecil, yang mana apabila namanya syirik sudah pasti berbahaya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Berikut adalah beberapa hadis tentang bahayanya syirik kecil. Yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asyuraka yani syirki
man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukanku padanya dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Yang kedua, an Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akbarul kabairil isyraku billahi wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qauluz zaur au qala wa syahadatuz zur. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa paling besar di antara dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, ucapan dusta, atau dalam redaksi lain beliau mengatakan persaksian dusta. Sudah jelas bukan? Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa untuk ikhlas dalam beramal, yang pertama kita tanamkan adalah niat. Untuk mendapatkan ridhonya dengan cara mencari motivasi-motivasi untuk tetap lurus sesuai yang diniatkan dan juga memperhatikan di tiap hal yang dilakukan agar tidak terselip sedikit pun riya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.